Mari bersama-sama saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, saat ini, saat yang indah ini, Tuhan telah mengumpulkan kami semua di tempat ini dengan keadaan yang baik, dengan penuh sukacita dan penuh dengan berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan biarkan saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, kami mau bawa hati kami untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang hadir di sini melawat setiap kami, memenuhi setiap kami dengan urapan dari Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan ketika kami datang ke hadirat Tuhan, Tuhan yang akan menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, memenuhi kami dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Haleluya. Ini setiap pujian kami Tuhan, kami mau bawa hati kami sama Engkau Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Katakan ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita pujikan pujian ini buat Tuhan. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dengan hati-Mu, karena setiap kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu.
merasakan bahwa diam di hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang mengalir memenuhi kita. Engkau yang mungkin memiliki beban berat, engkau yang punya permasalahan, yakinlah dan percaya setiap kita semua diam di hadirat Tuhan, merasakan, mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan buat engkau saat ini. Ada sukacita yang entah dari mana keluarnya, itu yang datang dari Tuhan. Sukacita yang mungkin gak engkau temukan di tempat lain dan oleh karena hal yang lain. Siang ini temukan kasih Tuhan. Rasakan kasih itu memenuhi engkau di tempat ini. Angkat tanganmu sama Tuhan saat ini. Dan katakan sama Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Katakan dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi setiap kami, penuhi Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu. Katakan diam di hadirat-Mu. Katakan penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi dengan lembut katakan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat jemaat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu.
sudah bangkit berdiri. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan bahwasanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari anak Tuhan berkata kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Engkau baik Tuhan, kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh berikan suara-suara kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Yes Lord, yes Lord, kami merasakan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah buat setiap kami saat ini, dan kami Tuhan siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, berikan suara-suara kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kuat gagah dan perkasa. Katakan Tuhan
kita. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama puji kepada Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Sejahtera Tuhan. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini hati kami. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam
Yesus yang besertaku, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Dalam setiap musik, katakan melewati setiap proses. Dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Katakan Engkau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Sekali lagi katakan Kau Tuhan, Kau Tuhanku yang turut bekerja. Amin Tuhan. Di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan yang turut bekerja di dalam segala. Kami percaya Tuhan perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang terus memenuhi hidup kami. Dan biarkan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami, kami menyerahkan jiwa kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami. Berikan kami hati yang lembut Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar dan hati yang mau berubah Tuhan. Berikan firman-Mu itu sendiri yang memenuhi setiap hati kami dan mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu yang bersama-sama siap dengan saya katakan amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya terus berdoa kiranya dimanapun saudara berada, sukacita, kasih karunia, bahkan penghiburan daripada Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran setiap kita. Amin. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama satukan hati kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema yaitu mengubah ratapan menjadi harapan. Mengubah ratapan menjadi harapan. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai dengan 29. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku
untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Perhatikan ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, perhatikan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai ratapan. Kalau kita lihat ratapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ditulis ratapan diartikan sebagai tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Lalu kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikasih contoh kalimat demikian. Semua orang turut menangis mendengar ratapan anak kecil yang kehilangan ibunya itu. Bicara soal ratapan, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, dunia akhir-akhir ini, kita dapat merasakan bahwa banyak roh kesedihan, banyak roh putus asa, banyak roh tangisan terjadi sekeliling kita, atau bahkan di sekitar kita, atau bahkan ini terjadi dalam hidup kita. Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Saya menemukan ada 3 alasan mengapa di sekitar kita orang dapat mengalami yang namanya ratapan atau tangisan kesedihan tentang keadaan kita. Kita memiliki sikap yang putus asa, atau kita sedang dalam keadaan di mana kita mulai tidak sadar bahwa kita ini punya Tuhan. 3 alasan mengapa orang bisa menjadi meratapi kehidupannya. Yang pertama, orang bisa meratapi kehidupannya ketika harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Orang bisa meratapi kehidupannya, saudara, ketika mereka mempunyai pengharapan, tapi pengharapan itu tidak bertemu dengan kenyataan atau dengan keadaan yang saudara alami hari ini. Lalu kemudian yang kedua, orang bisa meratapi nasibnya ketika keadaan tidak semanis yang dibayangkan. Seringkali orang punya rencana dalam kehidupannya, orang punya impian dalam kehidupannya, orang mau ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi keadaan yang terjadi dalam kehidupannya tidak semanis yang dibayangkan. Lalu orang menjadi meratapi kehidupannya. Lalu kemudian yang ketiga, saat kehidupan tidak mudah untuk dijalani. Ketika harapan tidak bertemu dengan kenyataan, lalu kemudian ketika keadaan tidak semanis yang dibayangkan, lalu kemudian yang terakhir, saudara, yang paling terakhir, yang ketiga, saat kehidupan tidak mudah untuk dijalani, atau saat keadaan tiba-tiba berubah seperti ini, saudara. Waktu pertama kali orang tidak pernah memikirkan virus corona akan terjadi dalam kehidupan kita, orang punya rencana tahun 2020 ini, punya mimpi, punya bayangan yang akan dicapai, rencana-rencana yang sudah dibuat, dan semuanya berantakan tiba-tiba, tidak bisa berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan saat kehidupan itu tiba-tiba menjadi tidak mudah untuk dijalani. 3 hal ini membuktikan bahwa seringkali ketika kita menjadi orang Kristen dan kita mengalami 3 hal ini, secara tidak sadar, kita menjadi orang yang tinggal dalam roh kesedihan. Kita membuat kita putus asa. Kita menjadi ragu terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang menjadi menderita. Orang menjadi meratapi nasibnya.
orang menjadi down, orang menjadi putus asa. Tapi mari hari ini saya ingin mengajak saudara dimanapun saudara berada, untuk kita sama-sama belajar, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Lalu seringkali kita itu bertanya, bagaimana caranya supaya kita mengubah sikap putus asa kita menjadi harapan. Mari kita sama-sama belajar saudara hari ini. Bagaimana kita mengubah dari sikap kita yang putus asa menjadi sikap yang penuh harapan. Bagaimana kita itu mengubah diri kita yang selalu pesimis, selalu negatif tentang keadaan kita, sehingga kita meratapi kehidupan kita ubah itu semuanya menjadi sesuatu yang optimis, sesuatu yang positif, yang membangkitkan roh kita, yang membangkitkan diri kita. Lalu bagaimana kita belajar menjalani kehidupan ini supaya kita hidup di dalam hidup yang penuh dengan kemenangan, daripada kita hidup ditaklukkan dengan keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Lalu kalau kita tanya seberapakah kita yakin ketika kita menghadapi 3 hal yang terjadi tersebut dalam kehidupan kita, untuk kita itu punya harapan, untuk kita menjalani masa depan kita. Ini sebuah pertanyaan penting saudara. Tapi mari kita belajar. Jika kita itu ingin memiliki yang namanya harapan daripada sikap putus asa kita, kita harus menemukan yang namanya karunia iman. Karena iman yang sejati, saudara, dan semangat pengharapan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memiliki harapan dalam kehidupan ini ketika kita mulai meratapi hidup kita, ketika keadaan tidak sesuai dengan kenyataan, ketika kehidupan tidak mudah untuk dijalani, ketika kita tidak bertemu dengan apa yang kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita tetap memiliki yang namanya pengharapan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa saudara? Orang yang mau berharap, orang yang mau memiliki pengharapan, saudara itu harus mencari yang namanya karunia iman. Karena iman yang sejati itu saudara, itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya semangat pengharapan. Orang kalau punya semangat pengharapan, tapi dia tidak punya iman yang sejati, itu sama dengan bohong. Kalau orang punya iman yang sejati, tapi dia tidak memiliki yang namanya pengharapan, itu juga sama saja seperti laut tanpa ombak. Artinya tidak bisa saudara, ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Lalu bagaimana caranya kita itu memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Kita harus menemukan yang namanya karunia iman. Paulus itu dalam Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai ke 29 yang tadi kita baca. Di situ Paulus berusaha mendorong, menantang dan memotivasi jemaat di Kolose dengan kebenaran bahwa Kristus yang hidup itu telah datang dan tinggal dalam hati setiap kita. Bagaimana cara kita menemukan harapan? Bahkan cara kita menemukan harapan untuk kita menghilangkan ratapan dalam kehidupan kita. Paulus sering mengatakan bahwa Tuhan itu mengingatkan jemaat di Kolose bahwa dalam hati setiap kita orang percaya, Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Dari situ kita menemukan 3 hal. Mengapa Paulus percaya bahwa Kristus yang tinggal dalam hati kita itu dapat mengkaruniakan kita iman untuk kita memiliki pengharapan. Ada 3. Yang pertama, Kristus yang tinggal dalam hati kita adalah dasar pengharapan. Kenapa demikian saudaraku yang kasih Tuhan? Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14,
Di situ dikatakan, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Tuhan itu yang tinggal di dalam hati kita adalah Kristus yang kekal. Yang pertama kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Dan Tuhan yang tinggal di dalam hati kita ini, Kristus yang tinggal di dalam hati kita ini, adalah dasar dari pengharapan kita. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Yesus yang tinggal di dalam hati kita, itu adalah sumber dari pengharapan kita. Kita harus mengerti bahwa tanpa Tuhan, tanpa Dia, tanpa Tuhan, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak mudah, kita mulai meratapi kehidupan kita. Kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak ada Kristus yang tinggal di dalam hati kita, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan, dan kita dapat melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Maka dari situ kita harus menemukan pengharapan kita, itu dinyatakan di dalam hati kita, saat kita itu mengalami keadaan yang sulit. Lalu bagaimana caranya, saudara? Mari kita lihat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Caranya adalah demikian. Wahyu 3 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, saudara, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kadangkala, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu datang ke hati kita secara pribadi. Itu saat kita ada dalam hadiratnya, saat kita mencari wajahnya, saat kita sujud di altarnya, saat kita bertekukkan lutut kita, sujud menyembah di bawah kaki Tuhan, kita meneteskan air mata kita dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar membawa hati kita, kita mengarahkan pikiran kita arahkan fokus kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari wajahnya, bahkan kita sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Seringkali ketika kita di dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu hadir menjumpai setiap kita, saudara. Seringkali manusia itu secara tidak sadar, ketika dia menghadapi persoalan yang terjadi dalam kehidupannya, orang cenderung berusaha untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang cenderung mengandalkan kehebatannya. Tapi kita tidak sadar bahwa di dalam hati kita ada Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Di setiap orang percaya itu ada Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Makanya ketika kita merasa down, ketika kita meratapi hidup ini, kita meratapi nasib ini, kita meratapi keadaan kita, mari kita itu belajar tinggal di dalam hadirat Tuhan. Belajarlah sujud di kaki Tuhan, sujud di altarnya. Mari kita menyembah Tuhan, cari hadiratnya. Karena di situ ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, di mana itu Tuhan akan menjumpai setiap kita, dan Tuhan pasti memberikan harapannya, Tuhan memberikan jamahannya, Tuhan memberikan kuasanya. Bahkan hikmat daripada Tuhan itu Tuhan turunkan ke atas kita, untuk kita memiliki pengharapan yang lebih dalam menjalani kehidupan kita ini. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua. Kalau yang pertama Kristus yang tinggal di dalam hati kita adalah sumber pengharapan kita. Sekarang yang kedua, saudara. Kristus yang tinggal dalam hati kita adalah dasar pengharapan Tuhan bagi kita. Artinya bagaimana, saudara? Mari kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-20, di sini kita dapat melihat, saudara, bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dikaruniai penyertaan Tuhan. Dikaruniai penyertaan Tuhan. Yang artinya apa, saudara?
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Ketika kita meratapi nasib kita meratapi keadaan kita, ketika kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, bahkan kenyataan yang kita hadapi harus melewati atau keluar dari keinginan dan harapan kita. Jangan berkecil hati, saudara. Karena setiap orang percaya Kristus yang tinggal di dalam hati kita, itu penyertaannya itu bersedia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu menjadi pengharapan buat kita. Pengharapan Tuhan itu ada buat kita, saudara. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu harus belajar, bukan lagi kita yang hidup, bukan lagi kita sebagai manusia yang hidup, karena kita punya Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, karena kita punya Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Mari kita belajar bahwa kita itu hidup menghadapi kehidupan kita ini, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Mari kita lihat Galatia 2 ayat yang ke-20. Di situ Paulus jelas mengatakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus berkata, tetapi bukan aku yang hidup sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali ketika hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita menghadapi kehidupan yang sekarang tidak mudah untuk dijalani. Kita mulai meratapi nasib kita mulai meratapi kehidupan kita mulai meratapi keadaan kita yang tidak sesuai dengan harapan. Mari hari ini kita belajar bahwa Kristus yang tinggal di dalam hati kita, itu penyertaannya ada di dalam hati kita. Mulai kemarin, saudara, dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai nanti akhir zaman, Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Mari kita belajar bukan lagi kita yang hidup, bukan lagi kita hidup sendiri, tapi ada Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Kalau saudara bertanya bagaimana caranya, saya punya contoh dalam kehidupan Musa, saudara. Musa pada waktu dia menghadapi persoalan dalam kehidupannya, Musa itu belajar bahwa ada Tuhan yang menyertainya. Mari kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Hidup Musa pada waktu itu, mari kita baca Keluaran 33 ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tapi kita perhatikan ayat yang ke-14, saudara. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau kita lihat kehidupan Musa pada waktu itu, saudara, dalam Keluaran 13 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14 ini, jelas di situ dikatakan, apakah saudara bisa membayangkan keadaan Musa pada waktu itu, ketika Musa itu harus memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa itu mengalami kondisi yang tertekan, saudara, pada waktu itu. Dengan dia itu harus memimpin bangsa yang besar. Umatmu, dia katakan ini umatmu Tuhan. Bangsamu Tuhan, bangsa Israel yang harus kupimpin. Dalam posisi itu, saudara, Musa itu dalam kondisi yang tertekan.
Kenapa Musa tertekan? Karena pada waktu itu, Musa itu menghadapi bangsa Israel yang isinya itu menggerutu, isinya itu komplain, isinya itu tidak menerima apa keadaan yang mereka hadapi. Bangsa Israel terus melihat Mesir. Dia lihat spion ke belakang, tapi tidak melihat ke depan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Tapi mereka terus melihat Mesir, mereka terus melihat ke belakang. Orang kalau nyetir mobil, saudara, ngelihatnya ke spion terus, tapi nggak pernah ngelihat ke depan. Nggak pernah melihat apa yang akan segera kita hadapi, apa yang segera akan kita lalui. Tapi yang dilihat terus spion yang di atas, lalu spion yang di pinggir. Dia tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kita tidak akan sampai dengan selamat di tempat tujuan kita. Sama halnya demikian pada waktu itu yang dihadapi bangsa Israel demikian. Tapi Musa, saudara, Musa itu jauh lebih tertekan. Karena Musa itu harus memimpin bangsa yang demikian, membawa bangsa yang demikian. Dan di samping itu, Musa itu sendiri juga takut, saudara. Apa yang akan dialaminya, siapa yang akan menolongnya, kemana dia akan pergi, lalu apa yang harus dia lakukan, siapa yang menemaninya. Itu Musa tidak ada gambaran dan Musa tidak tahu apa-apa. Pada waktu itu dia tertekan, saudara. Sungguh amat sangat tertekan. Siapa yang akan menolongku? Lalu di depan ada musuh, siapa lagi yang akan menghampiriku? Dan siapa yang akan membantuku ketika aku menghadapi musuh? Pada waktu itu Musa dalam keadaan yang tertekan, saudara. Tapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-14, jawab Yesus kepada Musa. Apa, saudara? Di situ dikatakan, lalu ia berfirman, ayat yang ke-14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Di sini jelas, saudara, bahwa ketika Musa menghadapi ketekanan dalam hidupnya, Musa menghadapi situasi kenyataan yang tidak mudah untuk Musa lalui. Lalu apa yang diharapkan Musa tidak sesuai dengan kenyataan. Dan apa yang Musa inginkan dalam kehidupannya itu berbeda, terbalik dengan apa yang diharapkan oleh Musa. Di saat itulah Tuhan berjanji, saudara, bahwa Tuhan akan memberikan ketentraman dan menuntun engkau. Itu janji Tuhan, saudara. Karena sama halnya dengan kehidupan kita. Seringkali manusia ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, Christian life. Banyak orang ngomong katanya jadi orang Kristen itu gak mudah. Memang gak mudah, saudara. Hidup ini tidak ada yang mudah. Kita mau memilih untuk disiplin, itu gak mudah. Kita memilih gak disiplin juga gak mudah. Kita memilih menikah, nikah juga tidak mudah. Kita memilih tidak menikah, menikah juga tidak mudah. Kita memilih menabung juga gak mudah. Kita memilih tidak menabung juga gak mudah. Tapi hidup ini memang tidak pernah mudah, saudara. Tergantung bagaimana caranya kita memilih ketidakmudahan dalam hidup ini dengan baik dan benar. Makanya kita punya Kristus yang tinggal dalam hati kita, yang senantiasa memberikan penyertaan, pengharapan dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Musa. Tuhan itu memberikan ketentraman dan menuntun engkau. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, ketika kita mulai meratapi kehidupan kita, kita meratapi nasib kita, apa yang manusia lakukan ketika dia menghadapi hal yang sulit dalam kehidupannya. Seringkali manusia itu berupaya mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan yang dahsyat. Tapi seringkali yang terjadi, manusia itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi mari kita belajar hari ini, saudara. Ketika kita menghadapi kesulitan terjadi dalam hidup kita menghadapi keadaan yang di luar dari kenyataan, kita menghadapi persoalan yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah untuk kita jalani, tapi kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan ketentraman, kita dapat rest in the presence of God. Itu termasuk penyertaan Tuhan, saudara. Itu termasuk hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya bahwa penyertaannya itu yang terus menuntun hidup kita. Jalan-jalan kita, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita pilih dengan hikmatnya. Kita harus percaya bahwa kita punya Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Itu yang kedua, saudara.
Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Kristus di dalam hati kita adalah dasar pengharapan kita untuk memenuhi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di situ Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menuliskan bahwa harapan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia untuk menyatakan bahwa Kristus yang hidup di dalam dirinya, yang hidup di dalam diri saya dan diri saudara hari ini, itu bahwa Kristus ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya dan didasari oleh iman kita kepada Kristus yang hidup ini, Paulus itu memiliki iman percaya, saudara, bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Paulus yakin dengan imannya kepada Kristus, bahwa Paulus itu memiliki Kristus yang ada dalam dirinya. Sehingga apapun yang Paulus lalui dalam kehidupannya, meski dalam penderitaan, meski dalam ratapan, meski dalam tangisan, meski dalam hal-hal yang tidak memudahkan kehidupannya, tapi Paulus percaya, saudara, bahwa Kristus yang tinggal di dalam hatinya itu yang terus memberikan kekuatan, memberikan jalan-jalan, memberikan hikmatnya untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari dalam kehidupan ini, saudara, kita itu belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita belajar mengerti bahwa hal yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya itu seizin daripada Tuhan. Meskipun saudara hari ini menghadapi kenyataan yang berbeda dengan harapan saudara, meskipun hari ini saudara menghadapi hidup yang tidak mudah untuk dijalani, mungkin ketika keadaan yang kita alami hari-hari ini tidak semanis yang dibayangkan, kita membayangkan sesuatu yang indah, tapi kenyataan yang kita hadapi hari ini, saudara, berbeda, terbalik dengan apa yang kita maui, apa yang kita bayangkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita mimpikan. Tapi percayalah, saudara, Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa Kristus yang ada di dalam hati kita itu terus memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang kedua, kita harus percaya, saudara, kalau kita tahu bahwa kekuatan dari dalam diri kita itu berasal dari Kristus yang ada di tengah-tengah hati kita. Dan kita itu harus percaya, saudara, meskipun sesuatu yang baik tidak semanis yang dibayangkan, meskipun keadaan kita berbeda terbalik dengan harapan kita, dan meskipun hidup yang kita jalani ini tidak semudah yang kita bayangkan, tapi percayalah, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, itu semuanya seizin daripada Tuhan. Bahwa sehelai rambut pun kita jatuh, itu termasuk dalam izin Tuhan, saudara. Ketika kita menghadapi kehidupan yang tidak baik, percayalah, di situ Tuhan ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Ketika ada hal yang nggak baik terjadi dalam kehidupan kita, percayalah sebentar lagi ada berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ketika apa yang kita maui dalam hidup ini Tuhan ambil, lalu kita merasa kayaknya ini yang terbaik buat hidupku, Tuhan. Ini yang terbaik buat hidupku. Tapi seringkali manusia mengatakan ketika hal ini diambil daripadanya, manusia mulai bertanya, apa yang Tuhan mau dengan hidupku ini? Aku menderita, apa yang Tuhan mau dalam hidupku ini? Tapi mari hari ini kita percaya, mari kita hari ini kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudara, itu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan semuanya ini untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Saya seringkali melihat kehidupan saya sendiri. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada sampai dengan hari ini, lalu saya melihat kehidupan saya ke belakang 27 tahun yang lalu, saudara. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan saya, mau itu baik, mau itu buruk, saya percaya itu semua ada campur tangan Tuhan. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita menghadapi kehidupan yang berbeda dengan apa yang kita maui, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah bagi hidup kita.
Karena Tuhan itu Alfa dan Omega, saudara. Kita harus tahu Tuhan kita Tuhan yang Alfa dan Omega. Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Artinya apa? Tuhan itu tahu, saudara. Sebelum kita lahir, sebelum kita hidup, sebelum kita dijadikan di dunia ini, Tuhan itu sudah tahu semuanya. Dan Tuhan juga tahu sampai masa depan kita, sampai kita tutup usia dan kita kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan juga sudah tahu dengan kehidupan kita. Makanya kita sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang Kristen, mari kita belajar bagaimana kita itu menghadapi kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita punya Kristus di dalam hati kita yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada kali ini, hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa sering kali dalam kehidupan ini, ketika keadaan itu tidak semanis yang kita bayangkan, lalu ketika harapan tidak bertemu dengan kenyataan, saudara. Lalu kemudian saat kehidupan tidak mudah untuk dijalani, kecenderungan manusia itu selalu meratapi nasibnya, selalu meratapi keadaannya, selalu menangisi hal-hal yang mereka harus hadapi dalam kehidupan ini. Tapi hari ini kita kembali diingatkan, saudara. Paulus mengajari kita bahwa Paulus itu hidup punya Tuhan Kristus yang ada di dalam dirinya, yang senantiasa menjadi sumber pengharapan kita yang pertama, yang senantiasa menjadi penyertaan, memberikan penyertaan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Kristus yang ada dalam diri kita ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami down, saudara, ketika kita mulai meratapi nasib kita mulai meratapi kehidupan kita mulai menangisi kehidupan kita, mari kita arahkan diri kita kepada Tuhan. Kita cari wajahnya, kita sujud di altarnya. Kita temukan kekuatan daripada Tuhan yang sanggup memberikan kita pengharapan yang baru. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, untuk mengakhiri firman Tuhan pada kali ini, saya rindu untuk mengajak saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami ini. Kami menyadari Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini banyak jalan, banyak tantangan, banyak persoalan yang silih berganti dalam kehidupan ini. Dan kami tahu dan kami sadar Bapa, bahwa seringkali dalam kehidupan ini kami harus melewati berbagai macam musim. Musim kehidupan, musim yang baik, musim di mana kami harus menderita. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi kenyataan yang berbeda terbalik dari apa yang kami bayangkan. Bahkan ketika kami menjalani kehidupan ini tidak semanis dan sesuai dengan harapan kami. Dan saat kehidupan ini menjadi tidak mudah dan sulit untuk kami jalani. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami punya Kristus yang tinggal di dalam hati kita, yang senantiasa memampukan kita, senantiasa memberikan kita sumber pengharapan, karunia iman yang sejati Tuhan taruh dalam hati kita, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan kemanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami kerjakan. Kami mau terus berharap kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, bahkan sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar ini. Kami percaya biarlah firman-Mu ini terus hidup, bertanam kuat, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Karena kami mau membuka hati kami Tuhan, bahwa dimanapun firman yang telah ditaburkan dalam hati kami percaya firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah menguatkan kami, memberkati, bahkan mengubahkan diri kami Tuhan, menjadi umat yang jauh dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang terus memampukan bahkan menghibur kami di setiap jalan-jalan dan musim kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.